Masya Allah. Isra Mi'raj ini ada dua pembahasan, Isra dan Mi'raj. Tapi kalau dan Mi'rajnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi mengistilahkan bulan haji karena mengingatkan bahwa bulan tersebut diselenggarakan ibadah haji. Bulan Rawah, bulan Sya'ban diingatkan kembali bahwa dikit lagi bulan Ramadan, agar kita ciptakan suasana kebersamaan. Allah ngampunin hamba-hambanya di bulan nisfu Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban, kecuali mereka yang menyekutukan Allah, kecuali mereka hamba-hamba Allah yang selalu berbuat kemaksiatan, menjadi pecandu narkoba. Mamdud wa ma'in masbub wa fatihatin katsirah. Itu kalau kita baca tafsirnya wa talhim mamdud, itu artinya buah pisang. Masya Allah. Jadi makanan ahli surga itu pisang. Makanya kita jangan ngeledek tuh, ya ngeledek makanan, ya makanan bisa. Kenapa monyet suka pisang ya? Jangan-jangan dia ahli surga. Kan katanya kan pisang itu makanan ahli surga. Ya Allah, mudah-mudahan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Mudah-mudahan semuanya Allah jadikan penghuni surganya. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan semuanya Allah kasih ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Jadi bunda, ini Isra wal Mi'raj sebetulnya pembahasannya nih, Masya Allah. Isra Mi'raj ini ada dua pembahasan, Isra dan Mi'raj. Kalau ada dua pembahasan, ya satu pembahasan, satu kajian itu bisa 2 jam. Ini kuat nggak ini? Hah? Kok? Kuat nggak 2 jam? Kok? Kuat nggak 2 jam? Kuat aja. Masya Allah. Ada dua pembahasan, ada Isra, ada Mi'raj. Begini dah, begini. Isra Mi'raj nanti ada guru kita menyampaikan. Saya ingin sampaikan begini. Intinya, Isra itu perjalanan di malam hari. Ya, kan udah pada tahu nih, perjalanan di malam hari. Kalau goda yabdu, goda watan itu perjalanan di siang hari. Masya Allah. Udah pernah ke Mekah? Udah? Niatin sama ikhtiarin begitu. Lah kan kita kan diajarin begini, diajarin doa sama ikhtiar. Udah. Ketentuannya, hak prerogatifnya siapa yang punya haknya? Allah. Allah gak bakal nyanyain orang yang sudah ikhtiar, yang sudah berdoa. Haknya orang. Betul nggak? Udah capek tuh, hati orang capek. Jangan sering-sering mengungkapkan isi hati ke sembarang orang, jangan. Musyawarah boleh, sharing boleh. Sama siapa ya? Dulu sama orang tua, orang yang kita percaya. Jangan dikit-dikit cerita sama tetangga, dikit-dikit cerita sama di grup WhatsApp. Setelah kita banyak curhat ke sana kemari, kan jawabannya kan kita tahu cuma satu. Apa jawabannya? Yang sabar ya. Kan begitu, betul nggak? Ada nggak solusinya? Nggak ada. Makanya yuk, nisfu Sya'ban ada di malam hari atau di pagi hari? Sampai juga malam nisfu Sya'ban. Lailatul Qadar ada di malam pagi. Sampai juga malam Lailah juga udah malam dah. Lailatul Qadar, betul.
subhanallah. Nabi mendapatkan wahyu Iqra itu di malam hari. Ada apa malam hari? Isra Mi'raj di malam hari. Subhanallah. Allah bentangkan pengampunannya, anugerahnya kepada hamba-hambanya setiap malam di malam hari. Subhanallah. Hal min taibin fa'atubu alaih, hal min mustaghfirin, hal min talibi hajatin. Allah tiap malam tuh manggil hamba-hambanya. Ada yang mau minta ampunan, ada yang mau bertaubat, ada yang minta hajat, saya kasih pengampunan, saya terima taubatnya, saya penuhi hajat-hajatnya. Tiap malam Allah menyeru kepada hamba-hambanya. Ketika Allah menyeru, kita lagi ngapain tuh, Pak? Tiap malam kan Allah menyeru tuh, panggil tuh. Tadi saya baru ketemu sama saya punya santri, saya punya murid di Gandaria. Agak bangun malam nggak sholat tahajud, bagaimana kita? Biasa-biasa saja. Saya pernah ketemu sama ustadzah di Tebet, udah meninggal, Allah yarhamha rahmatal abrar. Masya Allah, saya ketemu dengan ustadzah umurnya pas lagi saya ketemu di rumahnya, dia lagi ada di kamarnya tuh, lagi baca Quran. Umurnya ketika saya ketemu 120 tahun umurnya. Itu tangannya udah keriput, udah putih gitu. Beb, kenapa Beb ya? Ayah nggak pernah bisa bangun subuh, Beb. Kagak bisa bangun subuh. Nah saya di hati saya, Ustazah, sholat subuhnya gimana? Begitu. Akhirnya Ustazah ternyata bisa baca batin saya. Nah, dia ngomong gini, Beb, maksud saya begini, bukannya kagak sholat subuh. Saya heran, saya nggak bisa bangun subuh, saya bisanya bangun sebelum subuh. Ada paman? Kok pada dengir? Mikir. Masya Allah. Jadi yuk semuanya, kita balik deh. Di peringatan Isra wa Mi'raj ingatin kita bahwa di malam hari terdapat kemuliaan, keistimewaan. Dan ingat, di malam hari juga ada keburukan. Belum. Tukang tenun, tukang sihir, ya, bereaksi di malam hari. Makanya anak-anak kalau udah waktu maghrib itu diajarin sama Nabi. Ini di haditsnya. Kalau udah masuk maghrib, ya orang Betawi ngomongnya, kalau udah masuk maghrib. Kalau udah masuk maghrib, bawa masukin anak-anaknya, tutup bejanaknya, tutup saji, tutup semuanya. Bawa tuh anak-anak masuk ke rumahnya, jangan sampai berkeliaran di luar rumah. Kenapa? Itu dia bertebar keburukan jin ketika terbenamnya matahari. Makanya baca ratib, makanya baca Al-Quran. Jangan sampai, Masya Allah, ini begini, ayam peliharaan ya, kagak pulang maghrib udah kewalahan, bingung, mana ayam gua ya? Ini ayam gua kemana nih? Mau ke tetangga, lu ngeliat ayam gua? Kagak melihat kok, pulang sudah maghrib cariin tuh ayam. Pak, ayam Pak, anak perawan belum pulang maghrib kagak dicariin. Ada di mana ya? Mak, saya masih ada di luar deh. Memang sudah selesai, tapi saya mau main-main dulu. Oh ya udah. Sama siapa? Sama siapa ya? Kita mau kesinggung nih kalau ucap. Ini Mak, sampai Udin dah Udin ya. Sama siapa sih lo kesono? Ini Mang Udin, Mak kenal Mang Udin. Oh Udin, ya udah deh, jangan malam-malam dia pulangnya ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Pulang. Kok begitu kita orang tua? Belum mahramnya, kita persilakan anak-anak kita digandeng di bawah yang bukan muhrimnya.
Masya Allah. Ya Allah. Mohon maaf nih ya, kita mau dapetin paha ayam susahnya. Dapetin paha ayam, susah, repot. Kita mau makan paha ayam nih, mau dapetin susah. Bagaimana? Mesti dipotong dulu tuh ayamnya. Kita nunggu direbus, diadonin, baru digoreng. Betul nggak? Dapetin paha ayam susah, dapetin gampang. Tuh sensor tuh. Gampang tuh dipertontonkan, gampang dilihatin di bahu. La ilaha illallah. Oh, jaga ya. Enggak apa-apa nih, panas pakai hijabnya nih, pakai kerudungannya. Aduh panas pakai kerudungan, panas. Ya nggak apa-apa, sabar ya, sabar. Kita cuma panas begini doang kan di dunia, sabar. Nah kan habis ini kan kita pulang kan ada kipasnya, di kamar kita ada AC-nya, betul nggak? Sabar ketika kita keluar rumah, kita bertemu yang bukan muhrimnya, pakai hijabnya, sabar. Neraka lebih panas. Neraka panas Nabi ketika Mi'raj itu diperlihatkan nih. Wahai Muhammad, lihatlah penduduk neraka. Ternyata mereka kebanyakannya kaum wanita. Jaga auratnya ya. Insya Allah. Jam berapa nih sekarang? Sudah jam 21.16. Yang terakhir mau pembahasannya, mau dijelasin, mau begini. Sebelum terjadinya Isra wal Mi'raj, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah ya, ini kayak wukuf di Arafah gitu ya. Masya Allah, kayak wukuf di Arafah. Gak apa-apa, latihan. Alhamdulillah. Ada ceritanya apa? Kasih dong ilmunya. Begini, sebelum terjadi Isra wal Mi'raj, ada sebuah peristiwa yang menyedihkan hati Rasulullah. Peristiwa itu terjadi ketika istri tercinta meninggal dunia, Siti Khadijah. Siapa yang meninggal? Siti Khadijah meninggal dunia, wanita pertama yang beriman kepadanya, wanita pertama yang membela, yang mengorbankan jiwa, raga, harta untuk kekasihnya Nabi Muhammad. Ini saya mau sampai nih. Itu Siti Khadijah, luar biasa pengorbanannya. Gimana persidangannya? Tawassul bil mubabah. Coba. Gimana? نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة وارسل ونجابا نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة وارسل ونجابا. Tawassal bil hubabah. Kami bertawassul kepada hubabah. Hubabah yang dimaksud adalah Siti Khadijah. Wal batul al mustaqabah. Batul itu adalah Siti Fatimah. Kenapa digelari mendapatkan gelar al batul? Karena beliau selalu beribadah.
Kenapa selalu beribadah? Ya, tidak ada uzur yang menghalangi Sayyidah Fatimah untuk beribadah setiap saat kepada Tuhannya. Dia kan perempuan, Siti Fatimah kan perempuan, kan ada haidnya, ada nifasnya. Hanya satu wanita yang ada di alam dunia yang tak mengeluarkan darah haid dan nifas adalah Fatimah Az-Zahra. Sehingga apa? Setiap saat tidak terputus sholatnya, tidak terputus zikirnya. Berarti ada sesuatu dong, ya, tidak sehat dong. Mereka bidadari surga itu dalam Al-Quran disebutkan wa azwajun mutahharah. Bidadari surga itu mereka adalah mutahharah, terbebas dari haid dan nifas, bersih mereka seperti Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Shallu ala Muhammad. Nah, Siti Khadijah meninggal dunia. Setelah 4 bulan 6 bulan Siti Khadijah meninggal dunia, meninggallah pamannya tercinta Abu Thalib. Siapa Bib Abu Thalib? Paman pembela ketokohannya. Beliau katakan kepada Quraisy, hai Quraisy, siapa saja yang menyakiti keponakanku berhadapan dengan diriku. Subhanallah. Siti Khadijah meninggal dunia. 2 figur manusia yang sangat berpengaruh dalam dakwah Rasulullah harus tumbang, harus meninggal dunia. Pertama Siti Khadijah, yang kedua Abu Thalib. Semakin menjadi cacian, makian, intimidasi kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangannya. Setelah melewati kesedihan, Rasulullah ke kota Taif, bukannya sambutan namun sambitan. Setelah melewati kesedihan, bertambah kesedihan, kesusahan, ditambah kesusahan, baru ada jalan-jalan spiritual yang Allah hadiahkan untuk Rasulullah. Apa itu? Berupa Isra wal Mi'raj. Sampai sini paham? Jadi begini, Isra Mi'raj itu tuh hadiah, hiburan buat Rasul. Kan jalan-jalan, betul nggak? Jalan-jalan enak nggak? Jalan-jalan enak nggak? Jawab yang kompak dong. Jalan-jalan enak nggak? Healing ya? Oh healing. Enak nggak healing? Enak nggak? Enak. Rasulullah dikasih tuh jalan-jalan wisata religi dari Tuhannya. Dari Isra terus ke Mi'raj, jalan-jalan. Kenapa Rasulullah sedih sebelumnya? Kenapa Rasulullah ditimpa kesedihan? Istrinya meninggal dunia, pamannya meninggal dunia. Ketika ke kota Taif, ya, bukannya sambutan namun sambitan. Setelah kesusahan, Allah berikan kemudahan. Inna ma'al usri. Paham maksud dari cerita ini? Paham? Semua manusia akan melewati ujian dan cobaannya, tapi kita minta sama Allah, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna Rabbana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Semuanya baca sholawat tibil qulub. Yang ada air mineral, buka air mineralnya. Yang nggak ada, nanti tiup di tangannya. Begini tiupnya nih. 3 kali basuh anggota tubuhnya. Niatin biar sehat keluarganya, biar sehat anak bininya, semuanya. Baca bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa da'ina wa aliyati abdani wa shifaya wa nuril absari wa diyaiha. Sama-sama.
Sukses selalu, berkah selalu. Mohon izin, mohon pamit melanjutkan perjalanan selanjutnya. Mudah-mudahan semua sehat walafiat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah
Ibu di mana tadi? Warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa imamina wa maulana Muhammadin khataman nabi. Masjid itu jadi posko. Benar apa benar? Betul apa betul? Untuk menunjukkan bahwasannya masjid itu mulia, masjid itu rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada keberkahan di dalamnya. Kalau udah berkah enak. Bu, hidup di dunia ini perlu apa? Perlu berkah. Punya suami, suami yang berkah. Punya istri, istri yang berkah. Punya ilmu, ilmu yang berkah. Punya harta, harta yang berkah. Kalau berkah enak, nyaman, manfaat, maslahat, insya Allah. Kalau banyak tapi bencana, buat apaan? Duit miliaran, duit triliunan, nonjokin anaknya orang. Bener apa bener? Betul ya, makanya jaga. Yang penting berkah. Duit miliaran tapi anaknya narkoba, buat apaan? Bener apa bener? Betul apa betul? Duit miliaran tapi suami beler terus, main judi terus, buat apaan? Bener apa bener? Gak berkah ya. Duit miliaran tapi istri kelayapan mulu tengah-tengah malam. Na'udzubillahi min. Yang penting berkah, yang penting manfaat, yang penting maslahat. Ingat ya, jadi orang jangan petantang petenteng. Jadi orang kaya, jadi orang jangan sok pejabat. Jadi orang jangan sok kaya. Jadi orang jangan sok belagu. Kalau udah ketiban apesnya bahaya. Benar-benar? Betul. Apalagi zaman sekarang, divideoin jadi viral. Divideoin, direkam, disebarin. Satu orang nyebarin, 100 orang tapi yang nyebarin. Kira-kira viral apa viral? Rame apa rame? Awas, hati-hati. Dan menyebarkan video, lihat dulu situasi dan kondisinya. Kira-kira layak disebarkan atau enggak? Makanya Bu, kita pengen hidup kita berkah, hidup sekali nggak berasa. Hidup kita pengen berkah. Allah tunjukkan kekuasaannya, linuriyahu min ayatina. Allah tunjukkan kekuasaannya, Allah tunjukkan kehebatannya, Allah tunjukkan kemuliaannya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluk-makhluknya. Siapa yang kita omongkan, siapa yang kita sampaikan, tiada lain dan tiada bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Qori tadi membaca Al-Quran dengan lantunan yang sangat indah, dengan lantunan yang sangat luar biasa. Suaranya membacakan tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada sehat semuanya. Doain sehat, panjang umur, berkah, manfaat, maslahat. Amin ya rabbal. Berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah? Apa hikmah yang tersirat dan tersurat dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad? Ayat yang kita hafal semuanya, sering dibacakan oleh Qori, sering dibacakan oleh dai. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sering kita dengar. Mungkin banyak yang hafal di antara kita semuanya. Tapi apa hikmahnya? Pelajarannya
yang tersirat dan tersurat di dalamnya itu banyak yang perlu kita ambil hikmahnya dan pelajarannya di dalamnya. Kita hidup ini ilmu dohir untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal minkum shadiq awil kadhib. Apakah di antara kalian dusta atau bohong? Ataukah di antara kalian jujur atau berdusta? Kalian yang lebih tahu kehidupan masing-masing kalian semua. Jadi di antara kita semuanya Allah uji kita di dunia ini. Kalau kita mengerti filosofinya, hikmah yang terjadi dalam Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, di situ ada beberapa hal. Di situ ada beberapa pelajaran. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak pasti akan jadi. Benar apa benar? Betul apa betul? Bu. 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 Ngantuk. Lapar. Apa kedinginan? Kedinginan. Ngopi. Pelajaran sangat luar biasa. Jadi kalau kita ambil pelajaran di situ, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tiada sesuatu pun yang menghalanginya. Allah yurid, ya, nahnu nurid, wallahu yurid, wallahu fa'alul lima yurid. Kita ambil misalnya, contoh kecilnya. Dari kecil SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 ke dokteran misalnya. Pengen jadi dokter? Pengen jadi dokter? Udah sekolah tinggi-tinggi, kita berkeinginan, tapi Allah Subhanahu wa taala, lo gak usah jadi dokter, lo gak bakalan jadi dokter. Allah berkehendak gak jadi dokter, kita udah ngambil jurusan yang kita mau, gak bakal jadi dokter. Benar apa benar? Betul apa betul? Ada di dalamnya. Ntar disuruh orang tuanya, lo gak usah jadi dokter kan? Musim COVID sekarang banyak dokter yang mati. Benar apa benar? Betul apa betul? Padahal udah menggapai gelar S2, S3 kedokteran, udah spesialis. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berkenan, lu jadi dagang aja, pengusaha aja, pebisnis aja. Kalau nggak jualan online aja. Kira-kira kalau Allah berkenan seperti itu bakal terjadi atau enggak? Karena kita yang ingin, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ingin, nggak bakal terjadi. Keinginan, gak ada kemauan, tapi Allah Subhanahu wa taala, lo jadi polisi, kira-kira jadi apa jadi? Jadi apa jadi? Padahal Amin gak sekolah kepolisian, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak pasti akan terjadi, meskipun gak sesuai dengan harapan dan hati. Ya, misalnya udah pacaran bertahun-tahun sama si Munaro, tapi Allah nggak berkehendak, udah pacaran bertahun-tahun, 5 tahun bahkan 10 tahun, itu nggak tahu pacaran ngapain aja itu pacaran apa kredit motor nggak lunas-lunas. Benar apa benar? Betul apa betul? Udah pacaran 5 tahun nggak jodoh, Allah nggak berkehendak, kira-kira jodoh apa bukan? Jodoh apa bukan? Nggak bakal jodoh. Kenapa? Allah nggak berkehendak. Baru sekali memandang, baru sekali ketemu, ada dari mata turun ke hati, langsung melamar, diterima. Jodoh apa jodoh? Jodoh apa jodoh? Jodoh. Padahal nggak pernah pacaran, ketemu sekali doang, udah seneng, cinta, lamar orang tuanya, diterima. Jodoh berarti. Benar. Betul. Peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala menginginkan Nabi Muhammad SAW untuk menginjak langitnya Allah Subhanahu, karena Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak pasti akan terjadi, pasti akan terlaksana, insya Allah. Ya, Allah israkan
Allah berangkatkan, Allah perjalankan Nabi kita Nabi Muhammad SAW sekehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, semaunya Allah Subhanahu. Allah udah mau, udah alam semesta miliknya Allah, nggak ada yang bisa menghalangin. Siapapun nggak ada yang bakal bisa menghalangin kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, berkeinginan. Betul betul, benar apa benar? Perjalanan, karena perjalanan apa hikmah dan pelajaran dalam sebuah kehidupan? Hidup ini perjalanan. Hidup ini adalah perjalanan. Namanya perjalanan hidup pasti perjuangan. Namanya perjuangan pasti pengorbanan. Pengorbanan pasti itu memerlukan petualangan, keberanian, bekal yang kuat, bekal yang cukup dalam proses sebuah perjalanan hidup. Benar benar? Betul betul. Apa yang kita petik hikmahnya? Oh, perjalanan itu melelahkan. Perjalanan itu capek. Perjalanan itu melelahkan, banyak hambatan, banyak rintangan. Jalannya bukan lurus aja, ada belokan, ada tanjakan, ada turunan, ada yang berbatu, ada yang lebar, ada yang sempit, ada yang hati-hati. Betul betul. Perjalanan Isra dan Mi'raj nggak semudah yang kita bayangkan. Ini ibarat kata perjalanan hidup kita. Hidup perlu sabar, bro. Sabar ngadepin anak yang disuruh sholat kagak mau. Benar. Yang dibangun subuh dikepret pakai air nggak bangun. Ya, dipukul pakai sapu lidi kagak bangun. Benar apa benar? Betul. Ya, anak zaman sekarang. Tapi giliran main Mobile Legend, main handphone nggak kelar-kelar seharian. Benar. Betul. Aduh, atau udah nggak jelas dah ini akhir zaman ini. Giliran suruh sholat, ya Allah dikepret pakai air nggak bangun, dipukul pakai sapu lidi nggak bangun. Kadang-kadang orang tuanya dipelototin. Benar. Betul. Jangan sampai jadi anak-anak yang durhaka. Jangan sampai jadi anak-anak yang ngelawan sama orang tua. Jangan sampai mendapat sumpah serapah daripada orang tua. Udah ngedidik dan ngebesarin anaknya, disuruh sholat kagak mau. Benar. Betul. Udah bu, nggak apa-apa anaknya kepretin, dipukulin segala macam. Yang penting anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Benar. Karena kita bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu. Bertanggung jawab di sisi Allah. Jangan sampai menjadi bumerang buat kita. Jangan sampai menjadi hal yang tidak baik dengan kita. Jangan sampai menjadi hal-hal yang jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap perjalanan sampai kepada tujuan, otomatis kita membawa sebuah hal yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang ada di rumah. Apa itu? Berangkat umroh ya, satu kampung tahu, satu RT tahu mana ini oleh-oleh umrohnya. Benar. Berangkat haji, mana ini oleh-oleh umrohnya. Benar. Betul. Habis jalan-jalan ziarah Wali Songo ya, atau ziarah kemana aja, mana nih oleh-olehnya. Benar. Diharapkan oleh anggota yang ada di rumah, diharapkan oleh tetangga-tetangga sekitarnya, apalagi berangkat umroh ataupun berangkat haji. Benar apa benar? Betul. Rasulullah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu sholat 5 waktu. Kira-kira dikasih oleh-oleh senang apa senang? Senang. Di umat Islam kadang-kadang keberatan dikasih oleh-oleh dari Allah Subhanahu. Banyak dari umat Islam zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang meninggalkan sholat biasa aja, nggak menangis, nggak galau, nggak risau. Giliran handphonenya hilang diumpetin sama temennya, berisik, bingung.
kayak orang gila, benar-benar. Betul. Coba diumpetin handphonenya ini, nggak usah lama-lama, sejam aja. Wah, orang stres sudah. Orang handphone gue mana? Siapa yang tahu handphone gue? Wah, handphone gue hilang nih. Jangan jatuh atau lu umpetin. Oh, udah persangkaannya kemana-mana. Benar. Betul. Tapi kalau waktunya azan, waktunya sholat, yang ini oleh-oleh dari Allah Subhanahu Wa Taala, pada adem ayem aja. Dengan santainya main handphone, dengan santainya nongkrong di warnet, dengan santainya nongkrong sama kawan-kawannya di kafe. Benar. Betul. Ya nak, kid zaman now, zaman sekarang. Padahal ada hadisnya, man tarakas shalah muta'abbidan faqad kafara jihad. Orang yang meninggalkan sholat secara terang-terangan, dia telah menunjukkan bahwasannya jati dirinya dia orang kafir. Na'udzubillahi. Awas. Dengan sengaja ninggalin sholat hukumnya kafir, keluar daripada agama dia nggak sadar, dia nggak tahu melakukan hal itu. Jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bisa menjaga sholat kita, pelajaran kita, hikmah kita bisa petik, kita bisa ambil, mendapatkan barokah, manfaat, maslahat fid wal dunya wal akhirah. Amin ya rabbal hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan sampai sholat itu jadi beban buat kita. Jangan. Kalau bisa lagi galau, lagi dicemberutin suami, lagi marahan sama suami, ya, lagi diomelin orang tuanya, ngaji. Kalau nggak ngaji ya sholat, kalau nggak sholat ya nongkrong tapi ngomongnya yang baik-baik. Insya Allah hidupnya berkah, insya Allah hidupnya maslahat. Bu, Pak, hidup di dunia ini nggak lama, benar. Betul. Ini udah bulan Saban, bentar lagi Ramadan. 2022 udah lewat, bentar lagi 2023. Nggak berasa. Al-waqt yamur kamurur, saat waktu berjalan seperti awan yang ditiup angin. Nggak berasa, tiba-tiba malam, tiba-tiba subuh, tiba-tiba pagi, tiba-tiba siang, berganti hari, berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun. Cuma kita nggak makin benar, cuma kita nggak makin baik. Kalau nggak makin baik, nggak makin benar, kita dapat laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillahi min. Jangan sampai jadi laknatnya Allah. Kalau orang Betawi mah seri aja ogah, benar. Seri aja ogah, seri aja rugi. Ya, sama aja hari sebelumnya sama hari ini kita rugi, apalagi lebih jelek. Kudu hari setelahnya lebih baik daripada sebelum. Itu penting. Hidupnya Allah. Lebih dari itu peristiwa, saya percaya dan meyakini kebenaran Muhammad SAW. Makanya dijuluki As-Siddiq, hatinya baik. Bu, seluruh orang benci sama kita, gak seneng sama kita, gak demen sama kita, gak suka dengan kita semuanya, karena kita berbuat baik, karena kita berbuat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gak peduli, bodoh amat, Allah bakal kirimkan orang-orang yang terbaik buat kita semuanya, insya. Kira-kira benar apa benar? Seluruh dunia benci sama kita, tapi Allah Subhanahu Wa Taala ridho dan ikhlas sama kita, insya Allah kita hidup enak. Allah bakal kirimkan orang 1, 2, 3, gak banyak, tapi nyaman, tapi enak, tapi berkah, tapi manfaat, maslahat, insya Allah. Mudah-mudahan kita diakui umatnya Nabi Muhammad SAW, mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan, mendapatkan maslahat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, biar hidup kita makin berkah, biar hidup kita makin manfaat, biar hidup kita makin maslahat. Allah jaga kita, Allah tetapkan iman dan Islam kita, Allah berikan rezeki yang melimpah ruah, yang halalan thayyibah. Tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah udah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Allah kabulkan hajat-hajat kita dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal.
Kita baca sholawat semuanya, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan manfaat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya, Allah kabulkan hajat kita semuanya, Allah berikan berkah dalam hidup kita, Allah jadikan kita pengikut setia, pecinta setia dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini, mudah-mudahan Allah berikan berkah maslahat buat kita semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arham jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafraqna min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la hawalaina ya wa la mahruma wa hab lana jami'an limannika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma madaya wa sa'al karami rabbi faj'al mujtama'na ghayata husnul hitami wa atina ma qad sa'alna min atayakal jisami rabbi fawwanna bi barakatihim wa ahdina husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fidani wa mu'afatim minal fidani wa mu'afatim minal fidani ya dafil bala ya Allah wa ya dafil bala ya Rahman wa ya dafil bala ya Rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.
Lebih dan kurang mohon maaf atas salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.